Jadi Yudas memerintahkan membunuh Yesus menebus dosa gitu, Yudas. Bukan tidak ada memerintah menebus dosa. Terus siapa? Yudas Siapa yang memerintahkan itu? mengkhianati Yesus. Terus siapa yang Yudas memerintahkan itu? mengkhianati Yesus. Yudas tidak ada diperintah Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya, terus siapa yang memerintahkan? Siapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana bebalnya orang-orang kafir ini. Yang dimana semua sampai geram kenapa? Sudah pun diberikan tahu, dibacakan, ditunjukkan ayatnya, ya, bahkan mereka sendiri yang membacanya, mereka tetap saja mengingkarinya. Itulah perilaku orang-orang Kristen, memang membagongkan. Jadi itulah ya, kita ini kadang-kadang merasakan mereka nih ya, kadang-kadang aneh ya, yang akhirnya kita nih hanya dapat mengelus dada ya, menggelengkan kepala, betapa bebalnya mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Tema ini Bang yang kita ingin bahas terkait dengan apa Bang? Apa hubungannya Oten dengan kitab Torah? Oten itu menuju ke pribadi Kristus ya, Yesus ya. Bukan, saudara Kristen. Oten orang Kristen. Orang Kristen ya. Hubungannya. Taurat itu kan sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang Israel Yahudi ya. Iya, betul. Berarti nggak ada hubungannya dengan Kristen? Nggak ada sama sekali hubungannya Taurat. Kalau berbicara tentang dalam konteks Taurat ya. Iya. Jadi yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa Bang? Itu berbicara tentang apa ya, di dalam konteksnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus gitu. Tapi di situ Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam konteksnya, itu di dalam konteks gereja itu, hasil penginjilan Paulus itu kan orang-orang Yahudi, orang Israel Yahudi ya. Orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Iya betul. Berarti bukan untuk non-Yahudi. Bukan. Berarti Yesus mati bukan untuk non-Yahudi. Nah itu beda lagi Bang nanti. Hah? Itu kan di dalam konteks itu ketika Paulus memberitakan memang Yesus mati untuk semua orang yang percaya kepada dia gitu loh. Oh, jadi kematiannya ini bukan yang terkait kutuk hukum Taurat itu ya? Iya, karena memang begini, orang-orang Yahudi itu 100% tidak ada yang menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang mengikuti secara penuh tentang hukum Taurat itu. Sehingga sekali dibatalkan aja gitu. Enggak dibatalkan, justru Yesus datang itu untuk menggenapi gitu. Oh, jadi hukum Taurat itu digenapi, maksudnya dihilangkan Bang?
Nggak dihilangkan loh bang, nggak dihilangkan. Tapi kan nggak digunakan lagi, nggak dipakai lagi. Makanya Yesus bilang jangan bergantung pada hukum Taurat gitu loh, kata Yesus gitu. Jangan bergantung pada hukum Taurat. Oh, itu tertulis di mana? Itu ketika dia berbicara pada orang Yahudi. Di mana itu bang? Saya boleh baca? Gimana ya? Saya pernah baca waktu itu bang, itu ayatnya tuh. Oh, di surat Paulus kali ya? Berarti pada kesimpulannya tidak ada hubungannya Taurat dengan orang Kristen ya? Taurat itu ketika ketika ada itu sebagai bentuk pemberitahuan pada orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini. Itu tertulis di dalil nggak bahwa Taurat itu untuk orang Kristen? Ya memang nggak tertulis bang, nggak tertulis. Tapi ada tertulis kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Iya, hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Berarti bukan untuk Kristen ya, kesimpulannya ya? Bukan. Oh, ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, termasuk yang Yesus ajarkan, itu hanya untuk Bani Israel saja? Enggak lah, itu beda lagi. Kalau hukum-hukum Kristus itu beda lagi. Atau memang Yesus pernah mengajar kepada non-Yahudi kala saat dia datang di tengah Israel? Justru Yesus datang untuk melayani semua umat. Tertulis di mana itu bang? Yohanes 3 ayat 16 bang. Yohanes 3 nomor tidak ada di situ dikatakan untuk seluruh umat itu bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, katakannya kan. Iya, tapi itu kan tidak berbicara mengenai pengutusan. Ya justru kedatangannya loh bang, kedatangannya itu. Iya, dia kedatangannya supaya setiap orang yang percaya. Iya. Percaya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan untuk Bani Israel. Karena memang sudah dinubuatkan di dalam konteks Israel, dia harus datang melalui Israel. Dia menjadi bangsa Yahudi, menjadi orang Israel, kan seperti itu bang. Lalu apa yang diajarkan kemudian ke non-Yahudi Yesus ini? Itu pesan amanat agung. Amanat agung untuk beritakan Injil. Iya. Injil yang mana? Supaya setiap orang. Injil itu kan berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus ketika ia datang dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam kematiannya, kan istilah begitu. Tapi Yesus mengajarkan Injil bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Enggak, itu kan mereka menulis bang peristiwa-peristiwa itu. Anda kena pelanggaran kenapa ya? Kenapa dia kena pelanggaran? Karena mutar-mutar. Halo. 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 Iya, hello. Ya. Dari sekte mana, Bang? Protestan. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur bang, agak jelek. Nggak apa-apa. Nah,
Kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya. Dari Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya perjanjian lama, perjanjian baru disatukan. Juga deh, Bang. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu, Protestan bukan Katolik. iya sorry, saya mau tahu dari Protestan legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa? Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana, Bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya hak terhadap kitab Taurat. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Taurahnya Musa itu apa? Oke. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu, Bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi. Bahas legal ini kan resmi atau tidak resmi, resmi atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Sebenarnya resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, perjanjian lama ini ditempel, disatukan ke perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu, tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu perjanjian lama, jangan kau tempel-tempel itu. Tetapi sampai detik ini perjanjian lama yang disatukan dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh atau ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun, perjanjian lama dengan perjanjian baru nggak masalah, karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu, Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa perjanjian lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya, disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya.
Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka. Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa di Ulangan 33 nomor 1 misalnya. Inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4. Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Torah itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke. Aku rasa gini. Kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim Yahweh Hashem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan, itu penghujatan terhadap Allah. Sehingga karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini. Itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini itu, surat menyuratnya itu, surat biro hukum itunya itu. Untuk agama ini, keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas inilah, harus ada stempel lah begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja, begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya, jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Cuma, gimana? Bang, nggak bisa, tolonglah, nggak boleh kita mengatakan itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya begitu. Jangan. Kan dalilnya ada, Nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk Gimana ke mau dibantah lembar baru. dalilnya? Ini aja lah Bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk ke batasan. Aku mau Bang. Aku bertanya sama Abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi, hanya Abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu Bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang, ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah Bang? Iya betul itu fakta, itu real.
Ya. Itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta. Fakta bagi abang. Ya itu kata Yesus, begini, bukan Bang. saya. Sebentar. Oke. Aku juga sering dengar narasi abang bahwa kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya kan? Ya, ya, pintar. Oke. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Paulus. Benar, Bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Nggak ada Oke. pernyataan. Nggak apa-apa, Bang. Masuk begini, Bang. Biar kita bedah pelan-pelan, Bang. Baru kita batasi. Ini, Bang. Aku sering debat-debat abang juga dengan kawan-kawan gitu, bahwa ini kitab ini, Bang. Abang ini kitab ini banyak dipalsukan. Bahwa aku harus tanya dulu abang. Apakah abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus. Itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti Izin, mereka Bang, potong, Bang. Izin. Ya, silakan. Masuk gini, Bang. Biar kita fokus pada topik bahasan, yang mana yang bisa kita gini, Bang. Sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang abang tidak percaya aku buang. Nggak aku gunakan sebagai data, kerangka acuan. Contoh, Bang, ini Perjanjian Lama, agar jangan nanti abang mengatakan, oh nggak boleh, itu kitabnya orang Yahudi, maka Perjanjian Lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena abang nggak percaya atas bahan referensiku. Kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang abang percaya dan aku percaya, baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya, Bang, kan? Iya, terus? Oke. Yang Perjanjian Lama ini nggak layak aku jadikan referensi, Bang, ya. Karena ini kita orang Yahudi. Itu akui Yang dulu. berikutnya lagi, Bang. Silakan. Apanya, Bang? Ya, Anda harus akui itu, bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Taurat, ya. kitab Yahudi yang yang ditempelkannya ini, karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini, disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, Iya. lanjutnya lagi, Bang. Abang, dari pernyataan abang bahwa Paulus ini adalah penyesat, iya kan, Bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan, kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga, kan gitu prinsip apa, Abang? Keyakinan abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Itu apa abang lah itu. Maka Siap. dari itu, Bang. Thank you. Gimana? Itu, Bang, maka kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai. Karena, Bang, di Pulau Patmos itu, Bang, yang bertemu dengan Yohanes itu, abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan, Bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok? Tamu-tamu saya kok pelanggaran semua, kenapa ya? Halo, selamat malam. Malam, Saudara Joshua. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Puji Tuhan. Siap. Dari mana ini? Makassar. Makassar. Oh iya. Daerah bandara tinggal. Iya, bandara.
Tetangga kita berarti. Bisa buka kamera, abang? Bisa. Dari Katolik atau Protestan abang kita ini? Protestan. Protestan ya. Tadi bang, kami sudah diskusi terkait dengan hukum kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi yang kemudian terjemahannya dipakai oleh saudara kita Kristen. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan hak paten agama Kristen menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu apa gitu bang? Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan berfirman kepada non-Yahudi semisal ke Romawi atau Yunani atau untuk orang Mesir? Kalau orang Arab kan kami sudah akui nggak ada, sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu nggak ada. Nah kalau orang Roma sebagai Kristen pertama itu apakah ada dalilnya di dalam gubuk ke bambu? Berat saudara-saudara, yang naik tadi juga langsung setirnya banting setir, lari ke masalah Yesus palsu. Halo, Polres. Yo, halo. Iya, selamat malam bang. Selamat malam. Dari Katolik atau Protestan abangku? Dari Katolik. Katolik, iya. Kita boleh diskusi? Boleh. Bisa buka kamera bang? Buka kamera biar kita lebih rileks. Silakan abang. Udah bisa? Ah, mantap sekali. Wih, keren. Ini di mana? Di Timur Leste, Flores. Di Flores. Maskernya belum ditutup bang. Kalau mau pakai masker ditutup aja nggak apa-apa. Iya. Salam kenal ya bang ya. Oke, salam kenal juga bang. Oke sip. Tema kita malam ini terkait dengan kitab Torah. Apa hubungannya dengan kekristenan gitu? Maksudnya apakah memang Nabi Musa menerima wahyu itu untuk orang Roma, orang Mesir, orang yang ada di Antioquia, atau hanya orang kita yang sibuk mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk kemudian digunakan dalam hal berkeyakinan? Mungkin bisa jelaskan. Ini kitabnya orang Yahudi kan terjemahannya ada nempel di sini. Perjanjian Baru, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran. Ini kan punya Yahudi bang. Kenapa ada nempel di kitabnya agama Kristen? Bisa dijelaskan mungkin? Ya karena semua kan sama. Untuk Kristen kan satu Tuhan, percayakan sama Tuhan Yesus. Satu Tuhan kan? Bukan masalah Tuhan, masalah kitab. Kitab Taurat ini kenapa ada di agama Anda ini? Sampai saudara Kristen diajarkan sibuk dengan menganggap Tuhannya orang Yahudi turun ke bumi jadi manusia. Nah, dasarnya dulu. Ini kitab Torah sampai ada di Kristen itu gimana? Apakah memang peruntukannya untuk agama non? Punya sejarah membawa 10.000 pasukan manusia-manusia suci lengkap dengan wudhu. Mereka bertayamum, mereka berwudhu, mereka kemudian mandi tahir, mereka mensucikan diri, mereka mandi junub. Membawa 10.000 pasukan di mana dia berjalan dengan hukum menyala-nyala di tangannya. Nabi Musa kagak, Nabi Isa Yesus kagak, Paulus enggak masuk hitungan dia, karena dia bukan dari Gunung Paran. Siapa? Hezekia
Kagak. Gideon? Kagak. Siapa? Satu-satunya yang pernah membawa pasukan dalam sejarah disebut Fathul Mekah, melumpuhkan kota Mekah dari Madinah, membawa 10.000 pasukan dari gurun Paran, membawa hukum Islam. Kenapa dikatakan tangan kanannya bawa api yang menyala-nyala? Karena sampai hari ini api itu tidak pernah padam. Yesus gimana? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu Musa. Tiba-tiba bikin ilah baru, berupa sapi. Kemudian Yesus, aku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Mati padam. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, padam. Begitu Yesus terangkat ke langit, padam, redup. Yang disembah 3 pribadi, Zeus, Hercules, dan Attis. Habis. Sedangkan yang datang dari gurun Paran, mereka melihat api, nampak pada mereka api yang menyala-nyala di sebelah kanannya. Siapa ini? Mau tahu jawabannya? Lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, bukan tidak terjadi, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Diusir dia, dihancurkan, diremukkan. Itu fakta real. Terakhir sebelum saya pamit ibadah, dalam kitab saudara Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bukan terhadap keturunan Roma. Camkan itu. Akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mana kerajaan Yesus sekarang? Mana kerajaan Yesus? Tidak berkesudahan katanya. Mana? Harus ada tongkat estafet pelanjutnya. Karena itu adalah kerajaan kekal. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mana kerajaan Yesus sekarang? Ada? Sudah tak ada. Kok tidak ada? Ada, Bung. Mana buktinya ada? Lihat di dalam Matius 21 nomor 43. Karena itu aku Yesus berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Yesus tidak akan berkesudahan, namun kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Yishmael, Arab, dengan tonggak tahta kerajaan Islam. Sampai hari ini itu fakta, itu real, yang tidak bisa kemudian saudara Kristen sedunia bantah. Kerajaan Yesus tidak akan pernah padam. Kerajaan itu diberikan kepada Bani Israel. Sayangnya si raja mengatakan dengan sangat jelas, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Tugasku sebagai raja kalian ternyata tidak cocok, karena kalian menolak aku, maka kerajaan Tuhan diberikan kepada dia yang lebih cocok untuk melanjutkan tongkat kerajaan. Ada sih kerajaan juga di sebelah sana, ada. Tapi kerajaan iblis menyembah kepada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan agar waspada, jangan percaya dan jangan mengikuti. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya sholat asar dulu, silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik Bang Suma ya. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa ya Yesus itu atau keselamatan itu memang ya saya akui ya benar ya. Dia itu harus nyampe ke ujung bumi ya dan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui apa dulu ya? Ya kalau bukan melalui juru selamat itu. Abang Suma tadi udah benar ya. Dia sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu harus nyampe ke bangsa-bangsa lain ya. Dia nyampe ke bangsa lain itu melalui apa? Kan gitu. Kita di dunia ini bangsa-bangsa lain itu
ya, kita harus tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mengikat aturan dengan kita. Kalau kamu bilang mengikat aturan dengan kamu tunjukkan datanya. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia mengikat aturan dengan Israel saja, dengan hukum Taurat itu ya. Makanya kalau kita berbicara ala Israel ya, kita diikat dengan aturan apa? Dengan hukum apa? Israel diikat dengan hukum Taurat itu. Kalau kita tidak ya, makanya di luar bangsa Israel itu dia diutus itu juru selamat itu supaya keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa lain ya. Jadi kalau di luar juru selamat itu, bagaimana mungkin kita selamat ya? Gitu sebenarnya Bang Suma tadi udah tadi mengatakan bahwa memang saya akui ya bahwa ya, keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal Allah ya, karena Allah yang benar itu dia mengikat hanya dengan ikatan kepada bangsa Israel dengan hukum Taurat itu, bukan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada bangsa lain ya. Makanya bangsa lain itu harus mengenal Allah yang benar itu melalui juru selamat itu ya. Jadi tidak pernah Allah Israel itu menjanjikan juru selamat yang lain ya, atau nabi-nabi yang lain. Ya gitu kawan-kawan, kita harus paham di situ. Kita tidak terikat dengan Allah. Bang Aldi, boleh Anda membantah Bang Suma tentunya dengan mengedepankan referensi Bang. Kalau Anda membantah narasi-narasi dari Bang Suma dengan berdasarkan referensi yang ada dalam Al-Quran dan Bible, sementara Anda datang membawa narasi liar untuk membantahnya, kan tidak masuk akal Bang Aldi. Ayolah coba Anda membantah Bang Suma dengan narasi berdasarkan referensi. Karena penonton-penonton yang ada di sini saya rasa ya, mereka sudah memahami mana referensi, mana bukan referensi. Nah, kalau kita masuk ke dalam Bible, iya, pengajaran-pengajaran Yesus itu hanya sampai kepada bangsa Israel. Dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Kalian dari bangsa mana? Nah itu satu. Kemudian yang kedua, Yesus tidak menubuatkan kepada bangsa Arab. Justru dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi wassalam ya, pernah menubuatkan dalam surah As-Saff ayat 6-7, wa id qala Isa bin Maryam, dan berkata Isa bin Maryam, ini Rasulullah ilaikum, aku ini adalah nabi dan rasul diutus kepada kalian bangsa Israel. Ya, wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan setelahku akan ada nabi dan rasul yang diutus kepada kalian semuanya. Siapa mereka? Min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi yang diterangkan oleh ya Bang Zuma. Kemudian cahaya api yang diterangkan Bang Zuma tidak akan pernah padam. Diterangkan juga dalam lanjutan ayat ini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya cahaya Allah itu akan tetap disempurnakan, seperti apa yang dijelaskan Bang Suma tadi. Tidak akan pernah padam sampai menjelang hari kiamat. Cahaya itu akan diteruskan oleh siapa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para dai, dan dilanjutkan oleh para apologet Islam untuk menyampaikan kebenaran itu, bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh ya Yesus kepada bangsa Israel. Hukum yang terutama adalah dengarlah bangsa Israel, Tuhan itu satu. Begitu. Jawab. Ayo, silakan pakai data membantah Bang Suma, silakan. Ya, sekarang tunjukkan. Oke Bang ya. Apa ada ayatnya? Data, Bang, ya. Bahwa ini siapa ini di bawah ini? Israel. Ini siapa yang membantah itu? Ini Evita atau Bang Aldi? Bang Handi monitor data semua ya di sini biar kita tahu. Ini yang di bawah ini diam dulu. Saya kan belum pernah. Bisa kan? Ya silakan Anda bantah dulu. Silakan Anda bantah dulu narasi-narasi yang Bang Suma tadi terangkan. Kemudian saya sambung dengan menggunakan data pula menjelaskannya. Jangan kalian bantah data dengan asumsi, kan tidak masuk akal. Silakan. Allah yang disembah Musa, Allah Israel pernah tidak perintah bersujud ke arah Mekah. Coba ada ayatnya di Alkitab. Tanya siapa ini Evita? Kepada siapa saja, termasuk Felix. Kamu langsung bertanya
disuruh menanggapi narasi Bang Suma kok langsung bertanya bagaimana? Kamu nyimak aja dulu, nyimak Jadi aja kamu dulu deh. mau ditanya atau Bang Zuma? Terserah. Iya. Bang Zumah lagi ibadah. Biar Kirain kamu kau saja mau deh. tanggapi. Kirain kau mau tanggapi. Ternyata langsung bertanya. Ya, kamu diam dulu, diam dulu. Saya tidak Diam banyak dulu. waktu. Saya sudah banyak ketik di bawah. Saya hanya ingin Diam pernyataan dulu. dari atas. Dari Diam yang dulu, ada ya. di atas ini. Oke, pernah nggak ada perintah untuk beribadah menuju kepada Ka'bah gitu? Dalam Alkitab ada tidak ayatnya? Dalam Alkitab, Al-Quran Allah atau yang Bible? disembah Musa itu ada nggak perintah dalam Alkitab? Kamu minta data dari Alkitab, kau mampu nggak membedakan Alkitab dengan kitab apa yang kamu? Nah, tidak ada dalam Alkitab itu. Waduh. Berarti Alkitab itu sama dengan Allah Israel yang bernama YHWH. Oke, Bang Aldi, silakan lanjut Bang Aldi. Silakan bantah narasi dari Bang Suma tadi, Bang Aldi. Ada yang minta sabar? Satu Iya, sesi silakan yang lanjut minta. Bang Suma. Ini pertanyaan saudara, ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan nanti akan memilih Mekah sebagai tempat ibadah? Tak kasih data minimal berapa ya? Tak kasih data minimal 5. Tak kasih data. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan menyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Pertama. Yang kedua, Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Segala kambing domba keturunan Ismail akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, anak pertamanya Ismail, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan ke mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan Baitullah, keagunganku. Jadi keturunan Ismail, anak pertama Nebayot, anak kedua Kedar, itu akan menghimpun kurban-kurbannya ke bait sucinya Allah. Kemana keturunan Ismail berkurban? Ke Vatikan? Atau kemana? Tapi itu Sabar. ditujukan kepada Allah siapa? Allah dalam Alkitab. Sabar. Bukan Allah di kitab lain. Nah, sekarang mana keturunan? Mana keturunan Ismail yang melakukan kurban di bait suci? Mana? Mereka menyembah kepada siapa? Saudara, Anda baca Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu, turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku denganmu. Aku akan menjadi sembahanmu dan sembahan anak-anakmu dan keturunanmu, turun-temurun. Itulah perjanjian kekal yang tidak bisa berubah. Anak-anakmu, wahai Abraham, akan menuhankan aku. Itulah perjanjian kekalku. Ente sopo mau merubah perjanjian kekal Tuhan? Satu. Selanjutnya, Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan yang kekal, menjadi kegirangan, kegembiraan, kebahagiaan turun temurun. 1000, 2000, 1400 sejak Nabi Muhammad menemukan kota tersebut sampai sekarang secara turun temurun dibanggakan, diagungkan, disemarakkan. Selanjutnya Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa.
baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, agar supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedangkan seluruh raja-raja di dunia ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu terjadi di mana? Haji umroh. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberitakan damai sejahtera, shalom, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Islam melindungi dan mengatur hidup mulai dari tidur sampai terbangun, tidur, bangun, tidur kembali. Lanjut, Yesaya 62 nomor 12. Orang-orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci. Orang yang najis tidak boleh masuk ke sono. Bangsa kudus, bangsa suci, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Di mana itu? Di situ ada bilang Sabar. orang tebusan Tuhan. Kalau Ya. orang tebusan Tuhan itu berarti Yesus, orang yang Yesus tebus. Salah. Sedang Salah ente. dalam Quran Salah. tidak ada tebusan Salah. itu tidak ada. Salah. Berarti Salah ente. Salah kamu, Dek. bukan. Salah kamu, Dek. Salah. Orang yang Bukan ditebus, orang yang dengar. mengimani Quran. Dengar, di Dek, sini dengar. Tuhan. Dengarkan, Dek. Dengarkan, Dek. Ilmumu itu cuman kresek gereja. Dengar. Al-Quranul Nih ya, Karim. Sabar, orang yang Tuhan tebus Dek. kamu Dek, sendiri. Dek, sabar, Dek. Kamu jangan nafsuan kalau mendengarkan kata tebusan. Jangan nafsuan kau. Penyembah dewa Molok jangan nafsuan. Al-Quran menarasikan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskuru smallah ala ma razakum ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Nabiku Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ingat, imamat 1 nomor 2. Yang disebut orang yang ditebus adalah orang-orang yang mengorbankan hewan, bukan mengorbankan manusia. Ingat itu, ya. Orang-orang ditebus dari hewan kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, imamat 1 nomor 2, kata Yesus dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan kurban hewan yang diperintahkan Musa kepadamu. Sweet. Jangan kebawa dewa Molok di sini, Dek. Korban manusia. Oh, itu dewa Molok. Ulangan imamat 18:21. Aku Tuhan akan menghancurkan semua orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa Molok, dan aku akan mempermalukan dia di dunia dan juga di akhirat. Lanjut. Kemudian dikatakan dalam Yesaya 60:18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu tembok shalom, salam, Islam, dan pintu-pintu sebagai pujian. Nah, Muhammad nabiku, pujian nabiku. Tidak akan ada lagi kengerian, perbuatan kekerasan di negerimu. Bukan di tempat Israel Palestina dong, karena di sana setiap hari kekerasan. Jadi, Dek, kalau mau belajar itu, Dek, belajar yang serius. Jangan kau melakukan pertanyaan yang tidak akan pernah membuat kau selamat dari ajaranmu. Yesaya, terakhir, saya kasih bonus. Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan. Nah ini,
Ini kata kuncinya. Di situ akan ada jalan raya, di mana jalan raya itu disebutkan sebagai jalan suci. Kota haram. Tidak boleh orang yang tidak suci ke sana. Harus orang suci. Maka jalannya disebut jalan suci. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak bersunat, tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir, orang-orang yang tidak mandi junub, tidak akan menggembara di atasnya. Tunjukkan itu di mana, Dek? Di mana orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke situ, Dek? Dan di mana kemudian orang-orang yang tidak mandi junub tidak boleh masuk ke situ, Dek? Itu hanya ada di kota Mekah Al-Mukarram. Sekira demikian, saya sudah sudah mau ibadah. Terima kasih, mohon maaf saya telah memotong. Dinda lanjutkan. Semangat terus. Ya mantap. Oke, Bang Felix, saya tunjukkan data tadi ya. Ntar dulu Aldi, ntar dulu. Lu bantahlah itu pakai data. Kenapa kamu, ya Kristen ini, mempersembahkan manusia sebagai tumbal di tiang salib? Itu ajaran dari mana itu? Silakan. Ya, saya tunjukkan data yang dulu tadi dibilang itu, ya. Karena kita berbicara di sini harus. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia, Aldi? Tadi kan datanya udah dijelaskan. Aku mau tunjukkan data yang tadi mau bantai ya, argumen data tadi ya. Kan perintah itu yang dilaksanakan para nabi itu adalah kurban hewan. Kenapa Anda tumbal manusia? Coba datanya di mana? Ajaran dari siapa? Silakan. Oke, baik ya. Nah, makanya di sini aku tunjukkan datanya ya tentang tadi Abang Juma bernarasi ya. Karena Abang Juma mengatakan bahwa nggak usah lu, nggak usah lu bantah Bang Juma dulu. Kau dulu itu juru selamat itu ya diutus di luar bangsa Israel atau diutus di. Kau dulu di mana perintahnya? Siapa yang memerintahkan itu tumbal darah manusia di tiang salib? Jangan nyebrang dulu, silakan. Bang, saya belum ke situ, saya mau tunjukkan data tadi yang diminta. Ya, data mana? Jangan, baca aja. Kan tadi. Oke, ya. Baca. Ini saya open cam Bang, biar kita tahu ya. Iya, silakan. Ya, gini Bang ya. Karena tadi saya sama Bang Suma berbicara tentang juru selamat ya, atau yang diutus untuk menyelamatkan manusia itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, gitu. Ya, makanya saya bawa data ini di dalam ya, saya 9 ayat 6. Lu ngerti gak sih Aldi, di mana datanya itu ya perintah menumbalkan anak orang darah manusia di tiang salib gitu loh. Itu perintah siapa? Bang, kan aku bilang aku mau tunjukkan data-data dulu saya sama Bang Suma, nanti bentar baru kita dua ke situ. Mau nggak? Kau ini muter-muter dari tadi. Bantah argumentasi dia tadi. Saya mau bantah argumen dia. Nggak usah dibantah, nggak usah. Dengar, kamu sekarang perkuat sekarang. Siapa yang memerintahkan Kristen itu menumbalkan darah manusia, woi? Itu dulu aja dulu. Ayo. Gini Bang, maksudnya apa saya ulang lagi ya? Jaringan. Nah, tadi dijelaskan Bang Nyuma, itu yang dilaksanakan para nabi, perintah Tuhan itu ya korban hewan. Nah, kau ini korban darah manusia ya, di mana itu perintahnya? Siapa yang perintahkan? Silakan. Kok Abang Handi ini takut sekali saya bawa data ini, biar Abang Handi. Nah, ini saya udah minta data tuh. Itu tidak ada yang saya udah minta data. Kau ini anak ya. benar-benar dah. Silakan, di mana datanya? Kristen itu diperintahkan mengorbankan darah manusia di tiang salib, di mana? Itu loh. Oke, diam dulu ya. Jangan pakai saya nggak ada perintah darah manusia, nggak ada. Yang Yunani aja, yang Yunani. Maksudnya gini Bang Handi, biar orang tahu ya. Dengar dulu, biar orang itu tahu. Nggak bisa didengar. Dia kau langsung aja ke poinnya. Sekarang kamu langsung ke poinnya. Israel, gitu. Kamu langsung ke poinnya.
pakai pagar Yunanimo. Nah, perintahnya di mana itu korban tumbal darah manusia disalib? Itu maksudnya, kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Kalau Yesaya nggak ada itu perintah darah manusia, nggak ada, nggak ada. Ayo, wih, ayo. Ya oke. Ya kalau mau saya tunjukkan data saya ya. Kalau nggak mau ya udah. Pertanyaannya apa yang kau ingin tunjukkan data? Pertanyaannya apa? Ya, ada anak manusia di tiang salib, tumbal darah manusia menebus dosa. Itu di mana itu perintahnya? Siapa yang perintah itu loh? Kamu udah dijelaskan tadi sama Banyu bahwa kalau di perjanjian lama itu tidak ada darah manusia, tapi hewan, korban domba, korban hewan. Nah ini ini tumbal manusia kau ya, itu perintah siapa? Silakan. Kaburlah kau. Inilah teman-temannya. Mereka ini asal ngomong. Yang penting ngomong gitu loh. Banjuma lu mau bantah. Banjuma udah nerangin sejelas-jelasnya. Ada beberapa data mulai dari Al-Quran sampai kitabnya Yudaism itu semua perintahnya untuk sembelih hewan atas nama Allah. Ya, untuk dipergunakan sebaik mungkin, bukan untuk penebusan dosa, bukan. Nah ini Kristen ini ada tumbal darah manusia di tiang salib. Itu siapa yang perintah? Hendi, ada Bang. Ya silakan. Kita dengar dulu maksudnya nanti gitulah. Siapa yang perintah? Silakan. Bang Ofam ini Katolik berarti dia mau nyerang Protestan. Tapi kalau sore Bang, ini kan enggak enak ya. Tian, ya sebentar dulu Tian, biarkan Bang Ufam ngomong dulu. Oke, lanjut Bang ya. Tian kan dari semalam sudah banyak ini generasi di Komal kita. Siapa yang mau jawab ini? Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu orang bicara. Gitu loh. Dengarkan dulu orang bicara. Nanti jangan masuk dulu gitu loh. Enak. Dengarkan dulu orang bicara bentar. Saya ulang ya, ini bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Tadi Banyuma udah menerangkan, ya, yang dikorbankan para nabi itu, baik Yudaism maupun di umat Islam itu perintahnya adalah hewan. Sedangkan Kristen itu darah manusia di tiang salib. Pertinya ini pakai bahasa Indonesia. Siapa yang memerintahkan Kristen untuk percaya ada tumbal darah manusia di tiang salib menebus dosa? Siapa yang perintah itu? Datanya di mana? Silakan. Tanya siapa Bang? Tanya aku ya? Silakan. Silakan. Tanya aku maksudnya. Ya, Bang Ofam silakan. Silakan Bang Ofam. Tadi aku naik itu ya harga 8 Zuma di sini, tapi kalau tanya saya sih gini, ya aku pun bahasa Indonesia. Ya, Anda menyebut bahasa Indonesia, aku lebih paham bahasa. Kagak nyambung. Timur Leste dia Bang Andi. Orang Timur Leste dia. Iya, betul. Makanya dia bilang aku nggak nyambung. Tadi kan sebut bahasa Indonesia. Oke, aku pun siap pakai bahasa Indonesia. Itu Bang, Handy. Lalu kalau misalnya masalah tumbal, itulah begini. Tadi aku sama Bang Juma di atas juga ya, sebelum ini ya, beberapa waktu yang lalu. Tapi aku nggak mau debat karena masalah teologis itu pemahaman teologis berbeda. Kalau misalnya kalian, misalnya Bang Handi Cel ngerti bahwa Yesus adalah sebagai tumbal,
Maka saya oke, Kristen pada umumnya, dan saya sebagai orang Katolik, saya pun ada pertanyaan untukmu gitu kan. Iya, oke, TikTok ini saya ngerti lah. Ya, Ini ngomong apa sih ini orang ini? gimana bang? Ngomong apa? Oh, ngomong apa? Oke, kalau nggak ngerti udahlah Bang Arif, apa Ustadz Arif, nggak usah. Ngerti bahasa Indonesia tapi tidak ada endingnya. Iya, itu justru itu. Kamu nggak ngerti juga. Nah, Oke. gini, saya ulang. Siapa menyerang Kristen Protestan dia? Nggak usah sama aku. Iya, saya ulang Nanti dulu. lah. Tapi Iya. begini, ada Bang Zuma di atas. Tadi ada Dengerin saya ulang lagi. Ban atau tumbal manusia di tiang salib room edukasi di sini. menebus Bang Zuma ada di dosamu. sini. Kita ngomong ya. Saya ulang Bang ya. Zuma. Dengerin dulu, saya ulang lagi. Terserah mau nanti nyambung apa enggak nih. Saya slow. Bang Kristen Arif, itu percaya. Itu dia Biar nggak mau dengerin. Ya dulu, udah lu Bang. ngomong deh. Pokoknya lu Dia ngomong nggak percaya sepuas lu. kitab suci, Bang. Bang Edi, dia tidak percaya bahwa Bible itu adalah kitab suci. Iya, paham. Nah, Ya udah, sekarang usah dengan aku Bang Handi. Maafkan aku. Biar yang lain Iya. tanya Bang Zuma, lalu mereka diskusi, kita yang lain dengar gitu loh. Terima kasih Bang. ya, Oh, gini Arif. abang, gini abang. Abang percaya nggak ada manusia disalib menebus dosa? Anda percaya atau tidak itu, Bang? Silakan. Aduh, oke, makasih ya. Bang Zuma, maafkan aku. Oke. Itulah yang namanya pemahaman, yang namanya agama Kristen. Kalau pertanyaannya percaya atau tidak loh itu? Saya percayalah, saya Ya, orang percaya, udah cukup. Nah, Oke. kamu percaya itu atas kepercayaanmu itu berdasarkan apa? Silakan. Ya berdasarkan iman saya. Iman itu berdasarkan iman saja atau ada datanya, ada perintahnya? Aduh, Pak Abang Zuma, maaf ya, aku ini oke. Kenapa Bang Zuma dibawa-bawa? Bang Handi, oke. Kalau Anda tanya seperti itu, saya bilang, kalau Anda tanya, kamu percaya itu atas dasar apa? Atas dasar iman saya. Dasar iman saya itu atas dasar apa? Saya udah bilang tadi, kami orang Katolik itu punya tiga fondasi. Sampai yang Bang Arif, Pak Ustadz Arif bilang tadi, bahwa Katolik, menurut Katolik itu, kitab suci itu, maksudnya Alkitab itu bukan firman Allah. Itu catatan tertulis tentang namanya firman Allah yang adalah Yesus. Itu Bang. Tadi aku sama Bang Zuma di atas loh. Saya nggak mau diskusi sama kamu, tapi saya mau supaya semua yang diskusi di sini harganya Bang Zuma. Tadi aku di atas, aku udah turun. Gitu loh. Teman-teman yang mendengarkan di sini yang diomongin Bapak Ufam ini, Anda pada ngerti nggak apa yang diomongin? A ngerti, B tidak. Ntar dulu ya Bang ya. Teman-teman, Pak Upan ini ngomong panjang. Apa Anda semua ngerti apa yang diomongin? A ngerti, B tidak. Aduh. Aku jawab pertanyaanmu, Bang. Kalau Bang, misalnya tadi bisa diulang lagi nggak ada yang ngerti yang Pak Upan omongin? Bisa diulang lagi nggak? ya kalau yang Katolik ngerti, tapi selain Katolik nggak ada yang ngerti kan, begitu maksud saya kan. Oh berarti jadi omongan Anda khusus ke Katolik? Iya, bukan. Aku bilang dari segi Katolik itu loh. Karena kami seperti Pak Ustadz Arif bilang tadi, Katolik itu punya prinsip yang berbeda tentang bagaimana cara pandang tentang Alkitab. Bagi orang Katolik, Alkitab itu adalah catatan tertulis tentang firman Allah. Jadi itu hanya salah satu. Kalau orang Katolik itu punya tiga fondasi. Kitab suci, yang namanya Alkitab itu, yang namanya tradisi suci dan magisterium. Maka dari itu, tadi sebelum Anda naik sini, saya dengan Bang Zuma, saya bilang, kalau orang Katolik pasti akan menjawab segala pertanyaan dari orang beragama, termasuk teman-teman Islam, saya akan menjawab dari sisi kitab suci. Sebentar, kalau gitu saya tanya ke Abang. Bang, Abang bilang saya ngomong sembarang gimana maksudnya? Enggak, saya nggak ngomong bilang sembarang, orang cuma nggak ngerti Bang. Ya nggak ngerti ya, itulah maksudnya nggak ngerti karena memang kita berbeda. Ya udah, kalau begitu apa arti Katolik apa sih Pak? Halo, selamat sore. Ntar dulu yang lain. Arti Katolik apa ya Pak Upan? Bang?
Apa arti Katolik ya? Ada yang bisa jawab? Dan Katolik itu bahasa apa? Katolikos. Turun ya, turun. Gak ada yang ngekick. Katolikos artinya apa ya? Menyeluruh, universal. Aduh, masa orang Katolik nggak ngerti arti Katolik? Universal atau menyeluruh gitu loh. Dari bahasa Yunani-nya Katolikos. Ya udahlah, lanjut Bang Arif. Ya, silakan Bang Oce Tudis ini ya. Ada yang mau disampaikan? Oke, selamat sore, salam. Ya, selamat sore juga. Protestan apa Katolik? Bang, topiknya ini Pak Oce. Ya. Kan para orang terdahulu itu kan, oke lah di kitabnya Yudaism gitu bahwa mereka itu mengorbankan hewan. Betul ya Bang ya, percaya ya, korban hewan. Nah kalau Kristen ini korban hewan apa korban manusia Bang? Silakan. Nah, ini yang harus maksudnya harus dipahami. Kalau ini saya mau maksudnya sebelum saya masuk ke pertanyaannya itu, saya mau konfirmasi bahwa kalau yang namanya tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu disempurnakan. Dia itu dinubuatkan itu dari perjanjian lama itu dinubuatkan sehingga dia itu pada perjanjian baru itu dia genapi. Saya ulang kembali Bang ya. Maksudnya Ya. saya paham tentang Saya ulang kembali Bang, bahasa Indonesia. Saya ulang ya. Izin ya Bang ya. Saya paham tentang Saya ulang dulu Bang. Abis ini saya ulang dulu. Abis ini Abang mau panjang terserah. Saya ulang ya. Oke. Di Yudaism itu korban hewan. Kalau Kristen itu kan korban manusia di tiang salib. Pertanyaannya, kenapa Anda beda? Terus kedua, siapa yang memerintahkan mengorbankan anak manusia di tiang salib? Silakan Bang. Oke. Saya menjelaskan sesuai dengan kitab suci orang Kristen. Manusia awal diciptakan itu dia bersifatnya kekal. Dan dia itu bersifatnya itu tidak berdosa. Manusia yang pertama itu Adam dan Hawa. Itu tidak berdosa. Itu awal penciptaan. Tunggu, saya mau menjelaskan. Nah, saya akan menjelaskan sampai mendetail. Kalau saya menjelaskan hanya sepotong-sepotong, Anda akan tidak mengerti. Pakai bahasa Indonesia Abang ngerti kok. Kita langsung aja ke poinnya Bang. Lalu saya mau langsung pada poinnya Bang. Saya ulang ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Yang ketiga kali. Saya ulang lagi. Yudaism itu, terutama di zaman Yesus hidup, itu korban hewan. Kami mau menjelaskan. Dengarkan dulu. Kristen itu korban darah manusia di tiang salib. Pertanyaannya, itu berdasarkan apa? Dan siapa yang memerintahkan itu? Silakan. Saya paham tentang pertanyaan Anda, tetapi kamu harus diam dulu. Tapi kenapa pakai pengantar? Langsung aja jawab. Anda harus diam dulu supaya saya menjelaskan karena kalian ini tidak pernah mengerti. Ya coba diulang pertanyaannya Bang. Saya menjelaskan kan. Abang nggak usah menjelaskan, pertanyaannya aja yang diulang. Silakan coba. Kenapa anak manusia dikorbankan sedangkan itu bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Saya ulang lagi. Berarti kau nggak dengar. Nah, saya ulang. Kalau nggak bisa ada daya ingat, ambil pulpen ditulis. Tulis ya. Yudaism itu korban hewan. Kristen korban manusia di tiang salib. Pertanyaannya, siapakah yang memerintahkan ya korban darah atau korban manusia di tiang salib? Silakan. Apakah sudah? Apakah sudah? Saya meminta konfirmasi. Apakah sudah? Sudah ada tadi kata silakan. Oke. Nanti saya menjelaskan, jangan sampai potong ya.
Diulang pertanyaannya, coba diulang. Saya mau menjelaskan ini, tapi jangan sampai potong. Coba diulang pertanyaan Karena saya apa? tadi. Kalian ini mau menjelaskan sampai dimanapun kalian tidak pernah paham. Karena kalian itu bukan pengikut Yesus Kristus. Saya coba Anda ulang pertanyaannya. Coba diulang. Kenapa itu manusia itu dikorbankan, sedangkan Yudaisme itu adalah mengorbankan hewan, benar kan? Ya, siapa yang memerintahkan korban darah manusia di tiang salib? Silakan. Oke, saya menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan dari awal dulu, sehingga sampai tujuan pertanyaan Anda ya. Sepakat? Silahkan dijawab aja, Bang Once. Dengan Oke. Tujuan ini Tuhan Yesus itu sebelum dia datang ke dunia ini, maksudnya sebelum dia jadi manusia itu kan Allah menciptakan manusia dulu kan. Allah menciptakan manusia, dan Allah ketika menciptakan manusia itu tidak dalam bentuk manusia itu dalam kesempurnaan, dulu mengenal tentang dosa. Paham? Sampai sini Anda paham kah? silakan dijawab. Saya mau konfirmasi dulu. Sampai sini Anda paham? Enggak, tentang dosa waris maksud Anda. Oh, tidak. Jangan diganggu. Kalau saya tidak akan konfirmasi ini, sampai kapanpun Anda tidak akan paham. Enggak paham karena Anda enggak jawab pertanyaan. Oke. Karena apa? Saya mau menjelaskan mendetail dari awal dulu. Saya masih Enggak usah, langsung aja siapa yang memerintahkan. dari sinilah kalian tidak pernah paham sampai kapanpun. Coba ulang pertanyaannya. Coba ulang pertanyaannya. Oke. Manusia pertama diciptakan ke dunia ini. Siapa yang nanya siapa manusia diciptakan pertama? Enggak ada yang nanya. Justru saya akan menjelaskan secara mendetail. Enggak usah dijelaskan, enggak ditanya itu. Terus maksudnya kan begini. Lalu kusiran itu tahu itu nanti. Kalian itu Jangan ditanya itu. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Karena saya orang bijaksana. Saya ulang lagi. Siapa yang memerintahkan ya pembunuhan anak manusia di tiang salib sebagai penembusan dosa? Siapa? Silakan. Kalian di dalam room ini selalu bertanya-bertanya, tetapi kita menjelaskan secara mendetail itu mudah-mudahan pasti penonton kalian juga tidak akan muntah. Karena apa? Kalian takut akan penjelasan itu. Mengerti sampai situ? Silakan dijawab aja, Bang Once. Ya, makanya saya mau menjelaskan, jangan sampai potong. Iyalah, tapi jangan panjang lebar mulai dari Adam. Oh, tidak bisa. Karena apa? Saya akan menjelaskan dari awal. Emang di perjanjian lama ada dosa waris? Ada puncak. Emang di perjanjian lama ada dosa Adam? Jangan dipindahin ke dosa waris, Bang. Janganlah. Ini siapa yang merintahkan membunuh manusia di tiang salib itu loh, menebus dosa? Siapa? Justru saya akan menjelaskan sampai ke situ. Enggak usah jelas kalau kau siapa itu menyebut nama. Tidak bisa. Kalau siapa itu menyebut nama. Kalau pertanyaannya begini, coba terangkan dan jelaskan. Nah, baru Anda jelaskan. Kalau kamu minta begitu, itu kamu tolol. Wih, emosi dia. 1 Korintus 4:10 keluar. Karena apa? Saya mau menjelaskan secara mendetail, tapi kamu itu maunya yang itu. Makanya apa? Kamu tidak akan mengerti. Ya kan enggak ditanya itu, bukan penjelasan yang Anda minta. Tidak bisa itu. Karena ya, kalau begitu kalau Anda mau menjelaskan ini dengarkan. Kalau mau Anda menjelaskan, saya ganti pertanyaan. Kalau pengen sekali Anda menjelaskan, saya ganti pertanyaan dengan penjelasan. Tidak bisa. Saya akan bertanggungjawabkan pertanyaan Anda. Pertanyaannya apa? Saya akan menjelaskan dari awal. Pertanyaannya apa? Kamu tolong diam dulu, karena apa? Ini saya yang paham, kamu tidak pernah paham. Pertanyaannya apa? Kamu bolak-balik di situ, kira saya anak TK. Ya, pertanyaannya apa yang kamu mau jawab? Saya mau menjelaskan. Tapi Anda nggak disuruh menjelaskan. Kan saya mau menjawab itu dalam bentuk penjelasan. Pertanyaannya siapa? Bukan penjelasan. Siapa? Penjelasannya siapa? Oh, iya, makanya itu. Kamu diam dulu karena kamu ini tolong. Ya udah, lu ngomong 6 hari, kita semua tidur 6 hari. Yang lain diam 6 hari, silakan. Kenapa kamu takut untuk saya jelaskan dari awal? Karena apa? Kamu takut murtad? Enggak takut, Bang, cuma takut muntah juga.
Lu gak Itu kasihan kalau gue saja. muntah, Bang? Kamu takut Takut muntah supaya gua, kamu. Bang. Ini siapa Karena sih apa? dia, Bang? Saya Suruh yang sabar lebih ini. paham tentang ajaran saya ketimbang kamu hanya mau membaca saja. Takut orang-orang emosi dengerin lu, Bang. Saya akan menjelaskan sini, orang-orang yang di bawah pasti Ya paham. udah, terserah Karena lu. kamu tidak paham. Ya udah, silakan 6 hari dikasih waktu. Silakan. Saya jelaskan, kamu tidak boleh potong ya. Harus ini apa kita clear di sini. Tidak boleh Ya. potong ya. Ya, sebelum dijelaskan, sebelum dijelaskan coba diulang pertanyaannya. Kenapa manusia itu yang dikorbankan? Bukan gitu pertanyaannya. Nah, Kenapa? saya ulang. Saya ulang ya. Nah, saya ulang pertanyaannya. Siapa ya memerintahkan pembunuhan manusia di tiang salib menebus dosa? Siapa? Silakan. Oke. Tolong jangan sampai potong pembicaraan saya ya untuk penjelasan saya. Nah, oke. Saya akan menjelaskan dari awal tentang penciptaan manusia. Karena ini kan berhubungan dengan manusia. Oke. Manusia itu awal diciptakan itu tidak pernah berdosa. Enggak ditanya itu. Tujuan. Nah, di sini kenapa kamu potong? Iya, makanya itu ujung-ujungnya dosa. Iya. Nah, takut kan? Takut saya jelasin itu kan? Pertanyaannya Bang Handi kan simpel. Oh, Di kamu kan perjanjian apa? lama korban Taunya hewan, itu, tapi di tidak tahu perjanjian latar baru belakangnya. tumbal manusia. Itu siapa yang menyuruh Kristen itu untuk menumbalkan anak orang? Tunggu yang namanya Arif ini, tunggu. Ada sebab, ada akibat. Kenapa ini? Udah Indonesia udah merdeka, mereka ini belum merdeka dari kebotolan. Tunggu, ada sebab, ada akibat gak? Indonesia udah merdeka, Anda belum merdeka loh. Kamu paham maksud saya nggak? Nggak paham. Ada akibat nggak? Itu paham itu nggak? Kalau pertanyaannya itu siapa, itu dijelasin atau menyebut? Saya tanya Anda untuk bisa saya kalau mau menjelaskan gitu Ya. supaya itu dari sebabnya dulu baru sampai akibatnya. Tapi kan nggak diminta Anda menjelaskan. Bukan Nah itu begitu supaya pertanyaannya. karena di situ Anda takut supaya yang di bawah itu mengerti. Bukan takut. Oh, takut. Cuma geli aja, pengen muntah gitu. Takut Anda. Cuma pengen geli Kenapa aja, pengen muntah gitu. Ketika saya menjelaskan secara mendetail, orang-orang di bawah pasti akan mengerti. Ya coba nanti. Oke, coba kau jelaskan. Nanti saya polling ya, ngerti apa enggak ya? Silakan. Dari tadi saya menjelaskan tapi Ya. Anda potong terus. Karena Silakan, itu 2 memang menit. kelakuan kalian begitu. Iya 2 menit silakan. Oh tidak pakai timer karena ini panjang. Ya udah, Kalau 6 gitu hari. 2 hari. 6 hari. Ah, 2 hari. Karena Silakan. ini 2 kan hari, 2 diskusi. hari. Ah. Karena ini kan sistem diskusi. Kamu pengen tahu, makanya saya menjelaskan. Dikasih 2 menit nggak cukup. Ya udah 2 hari, silakan 2 hari. Tapi berbusa terus mulutnya ya, berbusa terus, jangan sampai ditutup. Ayo 2 hari. Asalkan Anda jangan sampai potong. Oke. Cuman di bawah mintanya 2 hari apa 2 minggu? Dari di sinilah makanya saya bilang kalau mau saya menjelaskan secara mendetail, saya takut orang-orang di sini. Oh, diminta silakan 2 hari katanya, Bro. Kalian Kata tidak akan penonton, rame di sini dengerin lagi, dulu, tidak ada yang rame di sini. Kata penonton di bawah, Anda boleh bicara berbusa 2 hari 2 malam. Silakan. Kata penonton, 2 hari 2 malam berbusa. Silakan. Saya bilang dasar tolol. Waduh, dia berganti. Ngomong 2 hari 2 malam, Bang. Silakan. Disuruh diam 2 hari 2 malam, Bang, ngomong, Bang. Bukan saya bukan diam, tetapi ini diskusi ini, saya masuk diskusi begini, ini bukan hanya di sini saja. Tapi Ya udah ngomong 2 hari 2 malam ngomong. ada Tidak di diam ya. mana-mana, ada di mana-mana, tetapi kalian tidak pernah paham. Makanya kalian gali terus, tapi apa tidak pernah paham, maunya ikut maunya kalian. Makanya begini, kan kami ahlinya, kalian ingin tahu, ya kalian diam,
supaya orang menjelaskan supaya kamu tahu maksudnya begitu. Mana masa mengajarkan kepada orang ahli yang ahlinya? Waduh, ini kok kayak radio rusak ini. Langsung aja pada intinya Bang, poinnya. Ayo ngomong 2 hari 2 malam loh, jangan berhenti. Jangan berhenti terus. Oke. Kau paham nggak ketika waktu saya mau tanya kepala Anda nih. Waktu penciptaan manusia ke penciptaan awal itu manusia apakah hidup suci atau berdosa? Tahu, tanya bapakmu. Ngomong aja 2 hari 2 malam. Saya mau tanya Anda nih. Enggak 2 hari 2 malam ngomong. Disuruh ngomong nanya. Ngomong. Bukan, saya mau tanya balik nih ke Anda supaya saya bisa jelaskan itu. Katanya mau menjelaskan. Ayo ngomong 2 hari 2 malam ngomong. Terus. Saya mau tanya Anda, waktu awal penciptaan manusia itu manusia Enggak tahu saya. Manusia itu hidup suci. Enggak tahu. 2 hari 2 malam cepetan. Berdosa. Cepetan 2 hari 2 malam. Jawabannya mana? 2 hari 2 malam cepetan. Ya mana jawabannya? Enggak mau ngomong lagi nih. Saya mau tanya Anda supaya saya bisa jawab yang ngomong lagi. Enggak mau ngomong lagi. Nah, enggak mau ngomong kan? Nah, kasih 2 hari 2 malam. Enggak mau ngomong. Malah mau bertanya. Belum selesaikan urusannya balik bertanya dulu. Gampang itu jawabannya mah. Udah, kau ke laut sana. Oh, Indonesia udah merdeka loh 80 tahun. Kamu belum merdeka dari keterpurukan mental. Belum kembali berakal sehat. Indonesia udah merdeka kok kamu ini masih sakit gitu. Masih terkena doktrin akut yang merusak akal sehatmu, bro. Kapan kau merdeka? 80 tahun Indonesia merdeka. Mestinya kau merdeka dari keterpurukan berpikir, doktrin yang merusak akalmu, fungsikan akal sehat. Kalau pertanyaannya itu siapa, berarti menyebut nama. Gitu loh. Bukan menjelaskan. Kecuali pertanyaannya coba jelaskan. Nah, baru itu jelaskan. Menyebut nama dulu. Nah, setelah menyebut nama baru bertanya balik. Nah, coba jelaskan. Dari mana asal usul nama yang kau sebut itu memerintahkan untuk membunuh anak manusia di tiang salib menebus dosa? Dikasih waktu 2 hari 2 malam nggak ngomong sampai berbusa. Ayo Tian, masuk Tian. Silakan Tian. Oke Bang. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Pertanyaannya Tian, siapa yang memerintahkan membunuh anak manusia di tiang salib menebus dosa kalian? Silakan Tian. Baik. Kalau abang bertanya siapa, maka saya akan cari ayat sama abang ini. Kematian Yesus bukan dia yang membunuh dia, yang mengorbankan dia. Kalau abang bertanya seperti itu, berarti seolah-olah ini adalah sebuah persembahan seperti di tata ibadah. Karena abang bilang tadi orang Yahudi kan mempersembahkan binatang ya. Ya. Nah, Yesus berarti seolah-olah abang ini berpikir bahwa Yesus juga adalah para imam yang dengan sengaja juga mengorbankan Yesus kepada Allah. Bang, izin Bang Tian, boleh gak kamu ulang pertanyaannya apa? Coba diulang. Iya, siapa yang? Siapa yang? Terus? Yang bilang apa namanya pengorbanan Yesus itu apa kan? Nah, saya ulang lagi, catat. Saya ulang. Kan? Berarti kau nggak tahu pertanyaan baru kau ngomong. Pasti kau salah jawab. Dengerin, saya ulang ya. Siapa yang memerintahkan membunuh anak manusia namanya Yesus di tiang salib untuk menebus dosanya si Tian? Siapa? Silakan. Iya, itu yang mau saya bilang Bang, bukan siapa. Di Lukas 22 ayat 3, saya baca untuk Abang, biar karena Anda bertanya siapa, saya jawabnya. Jadi, ntar saya buka ya, ada Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu.
Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Itulah kenapa konfirmasinya di Al-Quran, artinya ini bukan sengaja persembahan. Makanya dalam Al-Quran, Yudas itu diserupakan. Jangan nyebrang, jangan nyebrang. Jadi menurut Anda, Tian, yang memerintahkan untuk membunuh anak manusia menembus dosa, menurut Anda iblis, betul? Betul apa betul? Bukan, maksudnya adalah Yudas. Ini dia berencana untuk apa? Oh, jadi Yudas menyerahkan yang Yesus. dengerin. Jadi Yudas memerintahkan membunuh Yesus menebus dosa gitu, Yudas. Bukan tidak ada memerintah menebus dosa. Terus siapa? Yudas Siapa yang memerintahkan itu? Yesus. Terus siapa yang memerintahkan itu? Yesus. Yudas tidak ada diperintah Yudas untuk mengkhianati Yesus. Terus siapa yang memerintahkan? Siapa? Tidak ada, karena Yudas adalah Oke, baik, tidak ada. iblis, Cukup, makanya cukup. dia gantung diri. Berarti pembunuhan Yesus di tiang salib tidak ada perintah, tidak ada yang memerintah, betul? Ya, betul? Artinya bukan ada yang menganjurkan yang menyuruh 11-12 semua ini, ya Allah, kok bisa begini? Tidak. Ini mana? Kunci dongkrak mana? Netizen ditanya, kunci dongkrak mana? Kan yang membawa kepada imam-imam ini bahkan Bang Yudas. Tidak ada ayat satupun. Lalu Tuhan berfirman kepada Yudas, Yudas, salibkan Yesus. Tidak. Tapi karena Yudas memang jahat. Dia bersengkokol dengan orang jahat untuk membunuh Yesus. Teman-teman juga kunci dongkrak mana? Hilang ini kunci dongkrak. Apa gini Bu? Kunci dongkrak mana? Tian, kunci dongkrak mana? Kunci dongkrak. Ya bener juga. Lu coba orangnya lu baik sih, jadi gua nggak kesel sama lu baik orangnya, jadi gua nggak kesel. Lu udah ngomong lagi, terserah lu ngomong. Ada lah sama yang lanjut sama yang lain kalau kayak gitu lah. Aduh, tapi artinya ya gimana lah, aku mau jawabnya juga ya harus begitu, memang kayak gitu lah Pak. Gimana aku mau jawabnya lagi, memang betul. Karena memang tidak ada satu ayat. Bro, ini nih saya berlogika aja deh. Ya, orang berbuat jahat itu termasuk membunuh orang ya, orang yang berbuat jahat, membunuh, merampok, apapun itu kejahatan itu dipengaruhi oleh siapa ya orang yang berbuat jahat? Ya pastilah iblis. Yudas kan makanya tadi di ayat 22 itu maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Lu kadang pinter lu sekarang. Kunci dongkrak gue simpen dulu ya, karena lu udah pinter nih. Kunci dongkrak gue simpen dulu jauh-jauh. Oke. Lu jangan ketawa, lu nggak bener lu, Tian. Yang membunuh Yesus itu orang jahat atau orang baik? Pasti orang jahat, Bang. Orang jahat. Orang jahat itu dipengaruhi oleh siapa sehingga dia berbuat jahat? Lukas 22 ayat 3 tadi. Kok dipengaruhi Lukas? Kok Lukas lagi mempengaruhi dia? Bukan. Jawabannya di Lukas 2 ayat 3 tadi, Bang. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas. Jangan bawa Lukas dulu, dengarkan dulu. Yang mudah loh ini. Tadi udah sepakat. Orang yang berbuat jahat pasti dipengaruhi oleh iblis, betul? Ya. Ya, oke. Orang yang membunuh Yesus di tiang salib itu orang jahat atau orang baik? Orang jahat kan Yudas tadi itu, makanya Lukas 22 Saya ayat 3 tadi lalu. Bukan Yudas pelakunya pembunuhan itu, eksekutor. Bukan iya, Yudas, Bang, itu awalnya, Abangku. Dia yang merencanakan semuanya itu, Abangku. Eksekutor. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan jadi lawak-lawak ya orang-orang kafir ini. Ketika berdebat mereka full murni asumsi ya. Kalaupun baca kitab itu
umat Islam yang menunjukkan. Nah, silakan baca. Di mana itu? Di sini. Atau ditunjukkan. Baru mereka tahu. Kalaupun tidak ada ikut berdebat, mereka sesungguhnya demi Allah tidak ada orang Kristen itu yang tahu ayat. Ya, jangankan jemaat biasa, pendeta-pendeta mereka pun sesungguhnya mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Wallahi Allah tidak pernah mereka itu membaca isi kitabnya. Kalaupun ditunjukkan ya ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab mereka itu oleh karena ditunjukkan oleh umat Islam. Umat Islam yang menunjukkan bahwasanya di sini letaknya dan beginilah bunyinya itu. Apalagi kitabnya orang Yahudi, orang Kristen tidak pernah membacanya. Nah, itu ya. Dan saya tidak mengada-ada, memang hampir rata-rata ya, apalagi pendeta-pendeta itu hanya mengutamakan pelayanan katanya ya, pelayanan, tapi oleh karena perpuluhan. Kalau tidak ada perpuluhan tidak ada pelayanan gitu. Dan itu menjadi sebuah bukti nyata dan dapat kita saksikan hari ini ketika orang-orang Kristen itu berdebat, mereka tidak tahu dalil-dalil, mereka tidak tahu ayat-ayat, terkecuali Kristen yang pernah ikut berdebat. Nah, itu baru mereka itu akan tahu dalil. Itu pun umat Islam yang memberitahu. Ya, mereka tidak membaca sendiri, mereka tidak belajar sendiri, dikasih tahu. Umat Islam malah yang ngasih tahu. Nah, ini. Namun yang lucu itu orang Kristen tidak pernah membaca isi kitabnya, tapi mencoba untuk menjelaskan. Nah, ini kan tidak berlaku. Itulah mengapa terkadang debater Muslim itu memotong ucapan mereka karena mereka sedang berbohong, mereka sedang berdusta, mereka sedang mengada-ada dengan memutar lidahnya. Jadi dipotong karena tidak masuk di akal, tidak logik, sehingga dipotong-potong sama umat Islam. Karena apa? Umat Islam itu harus real ya, debat sama umat Islam itu harus real. Apa yang disampaikan harus benar-benar dalil, tidak dikarang-karang cerita gitu. Nah, saya rasa itu saja kaum muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب